Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin bocil overpower. Bagi yang punya rezeki lebih bisa traktir Mimin kopi ya. Tinggal pencet link yang ada di deskripsi. Kalau mau lihat part satunya juga ada di deskripsi. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir dengan Lee Sojun yang kembali ke masa lalu untuk mengubah takdir putrinya. Lee Sojun pun berusaha agar menjadi ayah yang lebih baik kali ini. Lee Sojun yang sedang bersama Sol Ah pun mengalami sesuatu hal yang buruk, di mana mereka bertemu dengan retakan dimensi yang mengeluarkan sebuah monster berbentuk banteng. Namun untungnya Lee Sojun dapat mengatasi monster itu sebelum hunter lain tiba. Tapi Lee Sojun mengalami luka yang cukup parah karena dia melindungi Sol Ah dari reruntuhan, sehingga Lee Sojun harus dilarikan ke rumah sakit. Scene lalu berpindah keluar ruangan, di mana Lee Sojun dan Eun Hye sedang berbicara berdua. Eun Hye lalu berterima kasih kepada Lee Sojun karena telah menyelamatkan Sol Ah. Lee Sojun pun berkata bahwa Sol Ah adalah putrinya juga. Dia pun menanyakan keadaan Sol Ah kepada Eun Hye. Eun Hye pun menjawab bahwa Sol Ah sudah tertidur dan di samping kasur ya terdapat seorang nenek yang mau menjaganya, jadi tidak perlu khawatir. Lee Sojun lalu berkata bahwa ada suatu hal yang ingin dia tanyakan kepada Eun Hye. Lee Sojun pun berkata bahwa saat dia melawan Cretan Bull, dia menemui suatu hal yang janggal, di mana terdapat ice magic yang mengurung pergerakan monster itu. Lee Sojun lalu berkata bahwa dia merasa kalau sihir es itu dikeluarkan oleh Sol Ah. Lee Sojun lalu menanyai pendapat Eun Hye tentang pikirannya tadi. Namun Eun Hye tidak menjawab pertanyaan Lee Sojun dan dia malah bergetar ketakutan. Melihat ekspresi Eun Hye yang seperti itu, Lee Sojun lalu bertanya apa yang sedang dipikirkan Eun Hye. Eun Hye lalu berkata bahwa perkataan Lee Sojun tadi tidak terdengar masuk akal. Bahkan Sol Ah saja tidak bisa mengucapkan kata magic. Bagaimana dia bisa mengeluarkan sihir semacam itu? Mendengar jawaban dari Eun Hye, Lee Sojun sempat terdiam sesaat. Dia lalu menyuruh Eun Hye untuk mengatakan perkataannya tadi sambil menatap mata Lee Sojun. Lee Sojun lalu bertanya, apakah Eun Hye yakin bahwa itu bukanlah perbuatan Sol Ah? Eun Hye yang sudah tersudut pun dengan terpaksa akan memberitahu Lee Sojun. Namun pertama-tama dia meminta Lee Sojun untuk merahasiakan hal ini. Lee Sojun lalu berkata bahwa Sol Ah adalah putrinya. Dia tidak akan melakukan apapun yang akan melukai Sol Ah. Eun Hye lalu berkata bahwa dia akan mempercayai Lee Sojun karena Lee Sojun juga sudah mempercayainya. Eun Hye lalu berkata kemungkinan sihir yang dilihat Lee Sojun adalah milik Sol Ah. Eun Hye lalu mengingatkan tentang alasannya menemui Lee Sojun, yaitu tentang rumahnya yang hancur. Eun Hye mengaku bahwa itu adalah perbuatan dari Sol Ah. Itu terjadi karena Sol Ah yang kehilangan kontrol emosinya. Eun Hye lalu takut kalau sampai hal ini menyebar, Sol Ah akan dibawa ke suatu laboratorium untuk diteliti. Sambil memegang tangan Eun Hye, Lee Sojun lalu berkata bahwa dia akan melindungi Sol Ah apapun yang terjadi. Lagi pula Sol Ah adalah putrinya. Mendengar perkataan Lee Sojun, Eun Hye lalu bertanya kepadanya, apakah Lee Sojun tidak pernah terpikir sedikitpun bahwa Sol Ah bukanlah putrinya? Sambil tersenyum, Lee Sojun lalu berkata bahwa Sol Ah adalah putrinya. Bahkan jika bukan sekalipun, dia tidak akan membahasnya di depan Sol Ah. Eun Hye pun terkejut dengan perkataan Lee Sojun barusan. Lee Sojun lalu bergumam bahwa perkataannya tadi bertentangan dengan dirinya yang dulu, yang selalu menolak kehadiran Sol Ah. Eun Hye lalu tersenyum dan berkata bahwa Lee Sojun benar. Lalu muncullah filter-filter yang membuat Eun Hye mendapatkan buff yang membuatnya menjadi sangat cakep. Melihat cakepnya Eun Hye, Lee Sojun lalu terpincut. Namun dia lalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia saat melakukan regresi berumur 40 tahun, yang mana Lee Sojun adalah om-om. Dan saat ini Eun Hye masih berumur 26 tahun. Jadi sugar daddy nanti Lee Sojun. Namun dia tidak bisa membohongi perasaannya, karena sekarang jantungnya berdegup dengan sangat cepat saat melihat Eun Hye. Lee Sojun lalu mencoba menenangkan dirinya. Dia bergumam bahwa dia sudah tidak pantas untuk bertingkah seperti ini. Lee Sojun lalu bertanya apa yang terjadi tentang kontrak guildnya. Eun Hye lalu berkata, seperti yang Lee Sojun katakan, di kontrak itu banyak terdapat kekurangan yang merugikannya. Eun Hye menambahkan bahwa dia membacanya satu persatu dan mengancam akan mencari guild yang lain. Walaupun Eun Hye mengancam seperti itu, bukan berarti sudah ada guild yang menghubunginya. Jadi sekarang dia tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Lee Sojun lalu menenangkannya. Dia berkata bahwa dia dapat melatih Eun Hye. Dia akan mewariskan teknik rahasianya. Eun Hye lalu berkata bahwa dia penasaran akan hal itu. Dan scene lalu berpindah keesokan harinya. Lee Sojun pun mengajak Eun Hye dan Sol Ah ke suatu tempat. Eun Hye lalu bertanya kepada Lee Sojun, apakah ini tempat rahasianya? Eun Hye lalu menambahkan, bukannya workshop biasanya ada di mall atau di gedung guild? Lee Sojun lalu menjawab bahwa harga di mall terlalu tinggi dan Eun Hye harus bergabung dengan guild terlebih dahulu, baru dia bisa menggunakan perlengkapannya. Lee Sojun berkata bahwa untuk sekarang ikuti saja dia dulu.
Dan saat mereka masuk ke dalam, di sana banyak terdapat armor dan senjata yang dipajang. Melihat semua barang di sini, akhirnya Eunhye pun yakin bahwa tempat ini adalah workshop. Sementara Sol-A sangat bersemangat melihat barang-barang di sana. Lalu datanglah kakek-kakek tua yang menghampiri mereka. Kakek itu pun bertanya, apakah yang mereka sedang cari? Lee Seo-jun lalu bergumam bahwa mereka telah berada di tempat yang benar. Saat di rumah sakit, dia telah mengumpulkan ingatan-ingatannya yang dulu. Dan dia sangat ingat bahwa kakek-kakek ini akan menjadi blacksmith yang terhebat di dunia suatu saat nanti. Dan nama kakek-kakek ini adalah Choi Lee. Lalu Lee Seo-jun pun memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan kepada Tuan Lee. Melihat Lee Seo-jun, Eunhye pun lalu memperkenalkan dirinya dengan sopan pula. Sol-A yang melihat kedua orang tuanya pun lalu ikut-ikutan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Pak Tuan Lee lalu tertawa melihat keluarga cemara itu. Dia lalu memperkenalkan namanya, dan mereka boleh memanggilnya Kang Choi Lee. Jir Kang Choi Lee, tobat kek dah bau tanah. Dan Lee Seo-jun lalu berkata bahwa mereka datang kemari untuk mencari senjata. Pak Lee pun menanyakan, apakah mereka sudah memikirkan senjata apa yang mereka mau? Lee Seo-jun pun berkata bahwa dia menginginkan tombak. Pak Lee lalu bertanya, senjata apa yang akan dipilih oleh Eunhye? Eunhye pun berkata bahwa dia belum memutuskannya, jadi dia akan melihat-melihat dahulu dan akan menemui Pak Lee nanti. Pak Tuan Lee pun membolehkannya dan menyuruh Eunhye untuk santai saja. Senjata dan barang-barang di workshop ini menggunakan mithril dan material dari dungeon sehingga cocok untuk pemula. Di samping Eunhye yang mencari senjata, Pak Lee memuji Lee Seo-jun karena pandai dalam memilih senjata. Lee Seo-jun pun berkata bahwa dia hanya tahu sedikit saja. Lee Seo-jun lalu membawa senjata pilihannya untuk Eunhye. Dan dia bertanya apa pendapat Eunhye tentang senjata ini. Dan senjata yang dibawa Lee Seo-jun adalah busur panah. Lee Seo-jun lalu menjelaskan bahwa Eunhye punya kemampuan untuk membuat keputusan yang baik. Eunhye juga memiliki tingkat fokus yang tinggi dan juga stamina yang kuat. Lee Seo-jun lalu berkata, dia merasa bahwa busur ini akan cocok dengan Eunhye. Eunhye pun sempat terkejut, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan sebaik itu? Pak Tuan Lee lalu datang. Mereka boleh mengambil senjata latihan jika mereka mau mengujinya dahulu. Eunhye lalu berkata bahwa dia tidak perlu melakukan itu karena dia akan mengambil panah yang direkomendasikan Lee Seo-jun. Dia berkata, pasti terdapat alasan kenapa Lee Seo-jun merekomendasikan ini kepadanya. Pak Lee lalu berkata, boleh saja, namun mereka tidak bisa meminta uangnya kembali dengan penuh, dan juga mereka tidak dapat mengembalikan senjata yang sudah mereka pilih. Namun mereka masih dapat mengganti senjatanya kalau mau. Lee Seo-jun pun berkata bahwa itu kedengarannya bagus. Pak Lee lalu memberikan nota beli untuk barang-barang yang mereka pilih. Setelah melihat harga dari barang-barang yang mereka pilih, mereka bertiga pun terkejut. Eunhye lalu berkata bahwa barang ini terlalu mahal. Lee Seo-jun lalu menenangkannya karena dia yang akan membayar menggunakan tabungan miliknya. Berkata bahwa dia akan membayar hutang ini nanti kepada Lee Seo-jun. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa Eunhye tidak perlu memikirkannya. Namun Eunhye tetap kekeh akan mengembalikan uang Lee Seo-jun berapapun harganya. Dan Sol-A yang mendengar percakapan kedua orang tuanya pun ikut berkata bahwa dia dapat mengurangi jatah cemilannya jika barang itu mahal. Eunhye lalu menenangkan Sol-A karena mereka tidak akan melakukan hal itu. Sebelumnya Eunhye menjelaskan bahwa Sol-A tidak mengutarakan pikiran dan perasaannya. Orang lain bilang dia baik dan peka dengan sekitar. Namun bagi Eunhye itu hanya sebuah tindakan yang terlalu dewasa pada seusianya yang seharusnya tantrum dan rakus. Jir malah pengen anaknya tantrum. Gak jelas si Eunhye. Eunhye lalu menyalahkan dirinya karena dia tidak bisa membacakan Sol-A. Padahal dia ingin Sol-A menikmati segala yang ia inginkan. Jir melawan hukum ibu-ibu Konoha. Selalu kembali lagi ke tempat Pak Lee. Pak Lee lalu mengambil nota harga itu dan berkata bahwa sepertinya dia perlu membelikan Sol-A sedikit cemilan. Pak Lee lalu merubah harga yang sudah dia tulis. Pak Lee lalu berkata bahwa dia akan memberikan diskon spesial karena dia suka dengan Lee Seo-jun dan Eunhye, terutama Sol-A yang imut. Mereka pun terkejut karena biaya yang diminta Pak Lee hanya untuk materialnya saja. Pak Lee lalu menyuruh mereka untuk segera membelinya. Mereka lalu berterima kasih kepada Pak Tuan Lee. Mereka pun akhirnya mendapatkan senjata masing-masing. Lalu Lee Seo-jun pun akan melakukan rencana selanjutnya. Lee Seo-jun lalu memanggil Eunhye. Eunhye pun sontak menoleh. Dan sambil tersenyum, Lee Seo-jun berkata bahwa mereka akan pergi menuju dungeon. Scene lalu berpindah di mana Eunhye sedang berlatih menggunakan panahnya. Dia pun lalu mengalirkan mana kepada anak panah. Dan saat dia melepaskan anak panah itu, ternyata ia dapat menembus pohon yang menjadi target latihannya. Eunhye pun menjadi sangat terkejut dengan kemampuannya. Dia masih tidak percaya dia bisa melakukan hal ini. Lalu datanglah Lee Seo-jun dan Sol-A yang memanggilnya. Lee Seo-jun lalu mengajak Eunhye untuk beristirahat sejenak karena dia sudah membawa tteokbokki yang K-popers pasti tahu.
Mereka bertiga lalu makan bersama, dan Eunhye lalu bertanya, bagaimana Lee Seo-jun dapat menemukan tempat yang bagus untuk latihan semacam ini. Lee Seo-jun berkata bahwa dia sudah bilang kalau tempat ini adalah tempat rahasianya, sebuah area tersembunyi di balik pegunungan. Lee Seo-jun dulu berlatih di tempat ini sebelum melakukan regresi. Dan tak terasa sudah beberapa minggu Lee Seo-jun mengajari Eunhye teknik dasar-dasar skill bertarung. Mereka mempersiapkan semuanya dengan baik sebelum memasuki dungeon. Seo-jun lalu memuji skill memanah dari Eunhye yang dapat menembus pohon. Dia lalu bertanya, apakah Eunhye yakin kalau dia pertama kali menggunakan panah? Sebelum regresi Lee Seo-jun, Eunhye hanya diperbolehkan menggunakan pedang oleh guildnya. Namun Eunhye tidak bisa banyak menunjukkan bakatnya dalam berpedang, sehingga Eunhye sering mematahkan pedangnya saat bertarung. Namun saat Eunhye mengambil panah milik temannya yang sudah meninggoy, Eunhye mampu menunjukkan bakatnya kemudian. Lee Seo-jun lalu bertanya tentang progres latihan dari Eunhye yang belajar mengontrol mana. Eunhye lalu berkata bahwa itu tidak berjalan baik. Dia sudah coba mengumpulkan mana sesuai dengan instruksi Lee Seo-jun, namun dia hanya berhasil melakukannya sekali. Eunhye ragu kalau mereka tidak akan bisa memasuki dungeon hanya dengan skill semacam ini. Sol-ah lalu berkata bahwa dia dapat merasakannya dan dia akan mengajari ibunya. Lee Seo-jun lalu bertanya apa yang dimaksud Sol-ah. Sambil tersenyum, Sol-ah lalu berkata bahwa dia dapat merasakan mana. Sol-ah lalu menunjukkan bahwa dia dapat merasakan dan mengumpulkan mana di tangannya. Sontak hal itu membuat Lee Seo-jun dan Eunhye terkejut. Lee Seo-jun lalu memuji Sol-ah, namun dia meminta Sol-ah untuk melepaskan mana itu karena bisa berbahaya nanti. Sol-ah pun menuruti perkataan bapaknya. Sol-ah lalu melepaskan mana yang berada di tangannya, dan itu layaknya seperti bintang-bintang. Sol-ah lalu bermain dengan butiran mana itu. Lalu Lee Seo-jun berkata bahwa mereka harus lebih berhati-hati lagi. Eunhye juga berkata bahwa dia khawatir karena tidak akan ada yang menjaga Sol-ah saat mereka memasuki dungeon nanti. Mereka juga tidak bisa membawa Sol-ah ke tempat seberbahaya dungeon. Sambil tersenyum, Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia mempunyai ide, jadi jangan khawatir. Tidak peduli sebanyak apapun Lee Seo-jun merubah suatu hal berdasarkan ingatannya dulu, masih saja ada yang tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Lee Seo-jun lalu mengajak Sol-ah untuk menemui seseorang. Lee Seo-jun lalu bergumam bahwa dia akan setuju setelah bertemu dengan Sol-ah, dan orang yang ditemui mereka adalah bapaknya Lee Seo-jun. Lee Seo-jun tidak menyangka bapaknya akan bertingkah galak di depan Sol-ah. Bapaknya Seo-jun lalu bertanya, anak siapa yang berada di dekat Seo-jun? Lee Seo-jun lalu berkata bahwa ini adalah anaknya. Bapaknya lalu berkata lagi bahwa bukan itu maksudnya. Dia bertanya, ibu dari anak ini siapa? Lee Seo-jun lalu mengingatkan bapaknya tentang Eunhye. Ibu anak ini adalah Eunhye. Jir, bapaknya kayak biasa aja pas anak lakinya pulang-pulang bawa anak. Kalau di Konoha udah jadi rendang anjir. Bapaknya lalu bertanya, apakah Lee Seo-jun dan Eunhye sudah menikah? Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia sudah melamarnya. Bapaknya pun bertanya lagi, jadi kapan akan dilaksanakannya? Dengan polos, Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia tidak pernah bilang kalau dia diterima. Bapaknya pun hanya melongo melihat tingkah anaknya itu. Bapaknya pun lalu ngamuk dan akan memarahi Lee Seo-jun. Lee Seo-jun lalu menenangkan bapaknya, dia akan menjelaskannya nanti. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia sekarang membutuhkan bantuan bapaknya. Lee Seo-jun menyuruh Sol-ah untuk menemui kakeknya. Bapaknya Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia adalah kakek Jae-hwan. Sol-ah lalu teringat bahwa orang-orang suka mencubit pipinya. Sol-ah lalu membuat tangan dari kakeknya untuk memegang pipinya. Bapaknya Seo-jun pun tersihir oleh keimutan Sol-ah. Lee Seo-jun lalu menggunakan kesempatan itu untuk meminta ayahnya menjaga Sol-ah. Bapaknya lalu bertanya, apakah Lee Seo-jun menyuruhnya untuk menjaga anak kecil di akhir pekan seperti ini? Lee Seo-jun lalu menjawab, jika bapaknya tidak mau, maka dia akan mencari orang lain saja. Bapaknya Lee Seo-jun lalu memeluk Sol-ah dengan erat dan berkata, sejak kapan dia bilang tidak mau? Scene lalu berpindah ke sebuah toko jam. Di sana terdapat Eunhye dan Lee Seo-jun yang sedang menunggu sesuatu. Eunhye lalu berkata, sebaiknya dia saat itu ikut bersama Lee Seo-jun untuk menemui bapaknya. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa itu tidak apa-apa. Mereka juga tidak akan tahu apa yang akan dikatakan bapaknya Lee Seo-jun kepada Eunhye. Lagi pula ayahnya terlihat menyukai Sol-ah. Eunhye pun lalu tersenyum. Pelayan di sana lalu memberikan watch band yang sudah dipesan Lee Seo-jun. Lee Seo-jun lalu berterima kasih kepada pelayan itu. Eunhye lalu bertanya, apakah itu batu yang Sol-ah temukan? Lee Seo-jun pun membenarkannya dan dia berkata bahwa batu ini adalah mana light. Tidak disangka Sol-ah akan menemukan sesuatu yang luar biasa seperti ini. Di workshop pas itu, Pak Lee berkata akan memberikan Sol-ah satu barang sebagai hadiah. Sol-ah pun berterima kasih dan dia lalu menunjuk tumpukan batu. Dia berkata bahwa dia menginginkan benda berkilau yang berada di sana. Pak Lee lalu berkata tidak ada benda berkilau di sana karena itu adalah sampah-sampah yang ia kumpulkan dan akan dibuang. Namun saat mereka menggeledah batu-batu itu, tanpa disangka mereka menemukan sesuatu yang sangat berharga. Mereka menemukan mana light, yaitu semacam bola kelereng yang bercahaya saat mendeteksi mana di sekitarnya.
Biasanya batu ini digunakan untuk mencari artefak saat di dungeon, dan mereka bisa menjual benda ini dengan harga tinggi. Sol-A lalu memberikan batu itu kepada bapaknya. Lee Seo-jun bertanya, mengapa Sol-A memberikan batunya? Sol-A lalu berkata bahwa tadi dia hanya penasaran karena batu itu berkilau, dan sekarang bapaknya seperti lebih membutuhkannya. Lee Seo-jun pun berterima kasih kepada Sol-A di dalam hatinya. Eun-hye lalu bertanya, apakah mereka datang kemari hanya untuk jam itu? Lee Seo-jun lalu berkata bahwa mereka perlu mengambil jam ini sebelum memasuki dungeon, dan Lee Seo-jun juga mengajak Eun-hye untuk sekalian membeli baju untuk Sol-A. Ya, walaupun Lee Seo-jun ada tujuan lain datang kemari. Mereka pun lalu terkejut mendengar sesuatu kehebohan, dan nampak di bawah mereka datang seorang hunter yang cukup terkenal, terbukti dari kerumunan yang ia buat. Eun-hye lalu bertanya, apakah orang itu adalah star hunter yang terkenal belakangan ini? Lee Seo-jun pun membenarkannya dan berkata bahwa orang itu adalah Sung So-hyun, star hunter Sung So-hyun. Dia adalah hunter yang mengiklankan guildnya melalui TV. Dia memiliki ketenaran yang setara dengan artis, dan dia juga memiliki wajah yang good looking. Eun-hye pun melihat Lee Seo-jun diam saja dari tadi. Eun-hye berpikir bahwa Lee Seo-jun gugup untuk memasuki dungeon. Dengan bangganya, Eun-hye lalu berkata bahwa Nuna ini akan menjaganya. Lee Seo-jun lalu berkata, apanya yang Nuna? Mereka kan seumuran. Bagi yang nggak tahu artinya Nuna, googling aja. Lee Seo-jun lalu bergumam bahwa dia diam saja dari tadi karena dia tidak ingin melihat si So-hyun. Karena So-hyun adalah master guild dari guild Knights. Guild itulah yang membuat Eun-hye terjebak dalam hutang. Eun-hye lalu bertanya, berapa lama lagi untuk masa reservasi? Lee Seo-jun lalu melihat HP-nya dan berkata bahwa itu tidak akan lama lagi. Lalu tiba-tiba terjadi suatu guncangan yang cukup besar di dalam mall. Eun-hye pun sontak panik merasakan gempa ini, dan sementara Lee Seo-jun bergumam bahwa hal ini sudah datang. Lalu tiba-tiba lantai dari mall itu runtuh dan membuat lubang yang cukup besar. Lee Seo-jun lalu memperingatkan Eun-hye bahwa mereka harus tetap bersiaga karena ini barulah permulaan. Eun-hye lalu bertanya, apa maksudnya baru permulaan? Lalu tiba-tiba mereka mendengar orang-orang mulai berteriak, dan muncullah notifikasi bahwa sebuah dungeon telah terbentuk. Quest spesial akan dimulai dari sekarang. Dan dari lubang itu muncullah banyak mata yang melirik ke arah pengunjung mall, dan ternyata dari lubang itu keluarlah monster yang berbentuk laba-laba dalam jumlah yang cukup banyak. Lee Seo-jun dan Eun-hye pun bersiap-siap untuk melawan para monster itu sambil muncul sistem selesaikan dungeon yang meruntuhkan mall perbelanjaan.